Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, serta salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Novi Yunianti dengan NIM 208016245. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum Universitas Mula Warman, Angkatan 2020 dari kelas Hukum E. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Hari Setia Nugraha, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila di Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Jadi di sini saya berterima kasih atas Bapak telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mereview materi seputar Pancasila ini yang udah saya dapatkan seperti itu. Nah, menurut saya Pancasila ini adalah sesuatu yang mengandung yang dapat dijadikan sebagai pedoman dan serta pedoman dan pegangan dalam bertindak. Artinya adalah dalam Pancasila ini merupakan prinsip yang mengandung nilai-nilai, norma, serta pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri, sehingga ia dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum dan nantinya jadikan pedoman dalam berperilaku. Selanjutnya, makna nilai-nilai setiap sila Pancasila atau hakikatnya. Nah, sila yang pertama ini adalah artinya negara memberikan kebebasan terhadap setiap pemeluk agama ataupun penganut keyakinan sesuai dengan keyakinan negara gitu. Sebagai pendirian pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Untuk sila yang kedua itu adalah negara menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang beradab. Sila ketiga ini cerminan dari sifat kodrati manusia monodualis, artinya adalah makhluk individu atau makhluk sosial. Sila keempat ini adalah demokrasi secara mutlak harus dilaksanakan dan dijalankan dalam kehidupan bernegara. Contoh saja saat ini gencar-gencarnya pemilihan bupati seperti itu sudah mencerminkan sifat dari sila keempat. Dan sila kelima ini adalah tujuan dari suatu negara itu sendiri untuk kesejahteraan kehidupan bersama. Nah, nilai-nilai Pancasila menurut Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum nomor PHN 1 HN 103 tahun 2019. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Artinya adalah adanya pengakuan terhadap pemeluk agama dalam artian percaya dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan tidak meyakini dan tidak mengakui adanya kaum ateis, dan itu juga adanya jaminan terhadap kebebasan dalam keyakinan dan kepercayaan agamanya, tidak ada paksaan lah ibaratnya terhadap suatu kepercayaan ataupun agama. Selain itu juga adanya jaminan penghormatan kepada setiap pemeluk agama berdasarkan kepentingannya masing-masing. Selain pemeluk agama juga penganut kepercayaan ya. Nah, selanjutnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya adalah adanya sikap tenggang rasa. Selain itu adanya pengakuan atas persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban warga negara, serta menjunjung tinggi penghormatan dan kerjasama dengan bangsa lain. Seperti itu. Sila Persatuan Indonesia ini artinya adalah mengedepankan dan cerminan dari sikap nasionalisme atau cinta tanah air dan mengandung arti persatuan dan kebinekaan. Juga menciptakan perdamaian dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Seperti itu. Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya adalah adanya
keseimbangan antara hak dan kewajiban, mewajibkan tanggung jawab terhadap hasil musyawarah dan keputusan, serta mewajibkan tanggung jawab kepada para pejabat atas tugas-tugasnya. Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini adalah mengedepankan sikap usaha bersama serta tolong-menolong. Selanjutnya, hakikat dari Pancasila sebagai suatu sistem. Sebagai suatu sistem ini berarti ciri-cirinya yang pertama, saling berhubungan dan nilai-nilainya itu mempunyai fungsi tersendiri dan dia di dalam lingkungan yang kompleks. Artinya adalah sebagai suatu sistem berarti Pancasila itu satu kesatuan organik yang tidak dapat dipisahkan dan saling berhubungan. Maka dari itu mereka saling mengkualifikasi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya sebagai dasar filsafat negara, artinya sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, selain itu dasar yuridisnya kita bisa lihat di Undang-Undang Dasar. Maka disusunlah kemerdekaan itu dalam suatu undang-undang sebagai negara Republik Indonesia yang berkedaulatan dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sebagainya. Pancasila sebagai ideologi nasional, pada hakikatnya bukan hanya sekedar pemikiran ataupun perenungan dari suatu orang ataupun suatu kelompok pada ideologi di dunia umumnya gitu ya, melainkan Pancasila ini diambil dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai religius, serta nilai-nilai budaya yang menjadi pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum mendirikan negara. Nah, Pancasila sebagai etika politik, artinya adalah Pancasila ini tata krama dalam berpolitik gitu. Sebagai etika politik itu, misal implementasinya yang pertama itu sebagai dimensi moral dalam berpolitik, yaitu menghargai adanya persamaan, mengedepankan persamaan. Selain itu juga mengedepankan sikap pembebasan sebagai mahkota martabat manusia dan kemanusiaannya. Dan itu juga menghargai hak dan harta dari tiap individu tanpa terkecuali. Dan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu itu adalah 5 dari sila Pancasila tadi itu dijadikan pedoman dan pegangan dalam pengembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, selain itu juga kita harus mencari dari akar pandangan hidup masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Posisi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, suatu ideologi yang baik harus mengandung 3 dimensi. Yang pertama, dimensi realita, itu merupakan keadaan real atau nyata dari suatu bangsanya sendiri. Fleksibilitas ataupun perkembangan itu merupakan bahwasanya ideologi itu mampu beradaptasi, mampu berinteraksi dengan dan mengikuti seiring dengan perkembangan zaman. Idealisme ini artinya adalah mengandung elemen cita-cita dari masyarakatnya sendiri gitu. Nah, suatu ideologi terbuka itu bukan hanya sekedar pola pikir dinamis dari para pendiri negara, tapi juga merupakan sebuah materi yang konseptual seperti itu. Nah, selanjutnya unsur-unsur ideologi terbuka. Yang pertama itu terdiri dari sistem pemikiran. Sistem pemikiran ini artinya adalah si Pancasila ini mampu mengikuti, mampu berjalan, mampu berinteraksi dan beradaptasi seiring dengan perkembangan zaman. Dia mampu berinteraksi, terbuka gitu, mengikuti seiring dengan perkembangan zaman. Nah, karakteristik ini adalah dapat digunakan oleh masyarakat. Selain itu hasil dari konsensus dari masyarakat dan dia mengandung elemen cita-cita kehidupan masyarakatnya sendiri.
Dan materi atau isi. Materi atau isinya yang pertama, Pancasila itu diambil dari dan digali dari kebudayaan masyarakat yang berkembang pada umumnya. Selain juga penjabaran ideologi dengan interpretasi yang kritis dan juga rasional. Nah, namun ini ada batasan keterbukaan ideologi Pancasila. Yang pertama itu kepentingan stabilitas nasional dan larangan terhadap ideologi Marxisme, Leninisme, atau yang sering disebut komunisme, seperti itu. Nah, jadi hubungan Pancasila dalam konteks ketatanegaraan itu menurut saya yang saya simpulkan adalah pembukaan Undang-Undang Dasar itu telah memenuhi unsur syarat yang mutlak sebagai stats fundamental norm. Artinya adalah pembukaan Undang-Undang Dasar itu merupakan sumber dari sumber segala hukum yang tertinggi dibandingkan Undang-Undang Dasar seperti itu. Dan penerapan pasal-pasal itu dimulai dari adanya pembukaan Undang-Undang Dasar itu. Selain itu juga ada Perda. Perda itu dimulai dari itu tadi, pembukaan Undang-Undang Dasar dalam konteks ketatanegaraan. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan apa sih aksi saya sebagai seorang mahasiswa untuk membumikan Pancasila ini, seperti itu kan. Aksi saya itu, saya sederhana aja sih. Saya kan masih mahasiswa gitu ya. Saya akan lebih membumikannya lagi nanti ketika, insya Allah, ketika cerita saya tercapai gitu. Cuma untuk sekarang sebagai mahasiswa itu khususnya saya akan memberikan pemahaman terhadap orang terdekat saya, terhadap keluarga dan orang sekeliling saya lah gitu, yang tentang pemahaman tentang apa sih makna-makna dari Pancasila itu gitu, apa pentingnya kita menjunjung Pancasila dan lain sebagainya. Selain itu juga saya akan memberikan pemahaman tentang kesetaraan serta saya akan meningkatkan pengetahuan mereka mengenai hak asasi manusia dan sebagainya gitu. Juga saya akan memberikan pendapat terhadap pemimpin, terhadap orang yang berwenang, terutama pemerintah gitu dalam menjalankan programnya, seperti programnya gitu harus didasari dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri, seperti itu. Seperti halnya program pendidikan karakter dan sebagainya. Perlunya edukasi kepada anak-anak sekolah gitu. Menurut saya sebagai mahasiswa saya akan memberikan pemahaman kepada anak-anak yang bersekolah mengenai pentingnya Pancasila itu sendiri, dimulai dari mereka kecil. Bahkan yang belum sekolah pun itu menurut saya harus belajarin gitu. Nah, itu saja pemaparan dari saya dari review mengenai Pancasila ini, mengenai materi seputar Pancasila ini yang sebagai yang bertujuan sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester 1 saya dalam mata kuliah pendidikan Pancasila yang ditugaskan oleh Bapak Hari Setianugraha SHMH. Nah, itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kelebihannya. Mudah-mudahan saya bisa memperbaiki lagi dan memperdalam ilmu lagi. Atas perhatiannya, atas perhatian Bapak Hari, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.